menyebutkan bahwa iblis bersumpah bahwa dia akan menyesatkan seluruh hamba ini. La ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Fa bi'izzatika, dia bersumpah dengan kemuliaanmu, wahai Allah, aku sesatkan semua manusia kecuali hamba-hamba yang ikhlas. Karena ikhlas adalah orang yang betul-betul ibadahnya semata karena Allah, maka dia terhindar dari godaan syaitan. Maka harus terus kita melakukan amal ini ikhlas karena Allah, dan kita memperbaiki amal kita setiap hari. Makanya setiap hari, ikhwani fiddin, azakumullah, kita harus ada muhasabah. Ini tadi ada pertanyaan, bagaimana orang yang ikhlas tidak diganggu oleh syaitan? Ya karena dia betul-betul amalnya semata karena Allah. Kita harus muhasabah setiap hari, apakah kita amal ini ikhlas karena Allah atau tidak. Terus setiap hari kita muhasabah terhadap diri kita. Apabila seorang sholat yang awalnya ikhlas, tapi di pertengahan sholat dia riya, bagaimana tentang amalnya? Kalau riyanya itu bisa dia lawan, dia perbaiki lagi dengan ikhlas, diterima amalnya. Tapi kalau riyanya terus sampai akhir sholat, nggak diterima sholatnya. Itu dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah dalam Majmu' Fatwanya. Bagaimana kalau seorang suami memperlihatkan sholat malam dan hafalan Qur'annya kepada istri? Ya boleh saja, tapi tetap dia harus berusaha untuk ikhlas. Tujuannya dia supaya istrinya juga melakukan sholat malam. Tujuannya dia supaya istrinya juga mau membaca dan menghafal Qur'an. Tapi tetap dia harus semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan ingin dipuji oleh istri, bukan karena istrinya, bukan karena yang lain, tapi semata-mata karena Allah. Apakah amal yang riya bisa diterima oleh Allah setelah pelakunya bertobat? Tidak diterima oleh Allah. Kalau dia sudah riya, yang nggak diterima oleh Allah amalnya. Tinggal ketika dia bertobat, dia melakukan amal lagi yang baik. Yang amal yang baik itu yang dia setelah bertobat akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana makna ayat wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits? Adapun dengan nikmat Rabbmu kamu tampakkan. Artinya nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita tampakkan. Dan ini nggak ada kaitan dengan sombong dan riya. Seperti kita memakai pakaian yang bagus, yang baru, sendal yang baru, menampakkan nikmat Allah. Atau kita mendapatkan rezeki, kita ceritakan kepada teman kita supaya juga dalam rangka syukur kepada Allah kita mendapatkan nikmat, itu boleh. Maunya seorang sudah lama dia tidak punya anak, kemudian dia punya anak, diceritakan pada teman-temannya, alhamdulillah saya punya anak. Dalam rangka bersyukur kepada Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan itu tidak termasuk riya dan tidak termasuk sombong. Bagaimana seorang yang beramal, yang dalam dia beramal selalu diliputi oleh media massa, apakah dia ikhlas atau tidak? Tergantung dari niatnya. Kalau memang niatnya dia untuk pamer kepada orang, nggak akan diterima oleh Allah SWT. Tergantung dari niatnya. Kalau seseorang dia dagang, kemudian dia selalu bersedekah, dalam sedekah tersebut dia minta diberikan rezeki yang melimpah. Ini orang yang seperti ini mengharapkan balasan dunia. Jadi kita dalam kita melakukan sedekah, tujuan kita untuk mendapatkan ganjaran di akhirat. Kalau orang yang tujuannya untuk mendapatkan dunia, di akhirat tidak dapat apa-apa. Man kana yuridu thawabad dunya fa indallahi thawabud dunya wal akhirah. Barang siapa yang mengharapkan pahala dunia, di sisi Allah pahala dunia akhirat. Tapi orang yang mengharapkan dunia, dia nggak akan dibalas oleh Allah kecuali dunia ini, di akhirat nggak dapat apa-apa. Ini rugi. Jadi ikhwan fillah, azakumullah,
kita dalam beramal ini harus semata-mata karena Allah. Kalau dari sedekah kita kemudian dengan itu kita mendapatkan rezeki, kemudian juga dengan sedekah itu kita dimudahkan urusan kita, dengan sedekah itu kita disembuhkan penyakit yang lainnya, itu masalah yang kedua. Tapi yang pokok dalam kita sedekah ikhlas karena Allah, itu yang pertama, supaya menjadi berat timbangan kebaikan kita pada hari kiamat. Itu yang pokok. Nah, nanti dengan sedekah itu kemudian kita mendapatkan fadilah di dunia, ganjaran dunia, ini alhamdulillah. Tapi kalau tujuannya untuk dunia, maka nggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau kita sering dipuji oleh orang, apa yang harus kita lakukan? Kita ingatkan orang itu. Sebab akan berbahaya pada orang itu kalau orang itu selalu memuji, nanti berbahaya buat dia. Yang nantinya dia merasa ujub dengan dirinya dan tidak mengetahui tentang kesalahannya. Kemudian juga dia nanti akan riya dalam dia beramal. Apa yang sudah tertulis di dalam buku, jadi nggak perlu lagi antum tanyakan, ya. Atau yang sudah saya bahas nggak perlu ditanyakan. Ditanyakan yang betul-betul antum belum paham sehingga bermanfaat dan tidak buang-buang waktu. Orang yang beragama Nasrani, dia beribadah dengan ikhlas kepada Tuhannya. Apa bedanya dengan ikhlas seorang mukmin? Ya beda, sangat jauh bainas sama wal ard, antara langit dengan bumi. Orang yang beragama Nasrani meskipun dia ikhlas tidak akan diterima oleh Allah SWT sampai mereka masuk ke dalam agama Islam. Agama Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, Konghucu dan yang lainnya tidak akan diterima oleh Allah SWT. Sebab Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa mencari agama selain Islam tidak akan diterima oleh Allah. Jadi akhirat termasuk orang yang merugi. Sesudah diutusnya Nabi Muhammad SAW tidak ada agama kecuali Islam. Dan barang siapa yang mengikuti agama yang lain tidak akan diterima oleh Allah. Meskipun dia khusyuk, meskipun dia beribadah dengan menangis, dia akan diterima. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arda, ketika melihat pendeta Nasrani beribadah dengan menurut mereka khusyuk, Umar menangis. Menangis apa? Bagaimana orang ini melakukan amal-amal amilatun nasibah tasla naran. Amin. Artinya dia melakukan amal amilatun nasibah, berbuat amal tapi sia-sia, nggak ada nilainya di sisi Allah SWT. Alangkah baiknya kalau dia masuk ke dalam Islam, wajib untuk masuk ke dalam Islam, tapi dia melakukan itu dengan sia-sia. Tasla naran hamiyah tusqa min ainin aniyah. Jadi akan diberi minum dari air yang sangat panas. Apakah termasuk riya apabila dia malu pada hatinya ketika dia berbuat salah seperti tertinggal sholat berjamaah? Ini yang ditegur oleh Umamah Al-Bahili ketika melihat seseorang, dia biasanya sholat yang paling depan suatu waktu dia tertinggal, maka dia ditegur. Artinya dia merasa malu dan tidak mau ketemu dengan orang. Karena apa? Karena dia biasanya sholat yang paling depan. Nah, ini timbul riya. Kenapa? Ternyata di depan itu dia ingin dipuji oleh manusia, dia yang paling pertama. Maka ini termasuk dari perbuatan riya. Jadi tetap kita harus hati-hati bahwa kita melakukan itu karena Allah. Kalau memang terlambatnya karena terlambat yang syar'i, ya biarkan aja, nggak ada masalah. Tapi tetap kita mengharapkan ganjaran dari Allah SWT. Seandainya orang terlambat sholat, yang dia sudah rutin melakukan sholat berjamaah di masjid, kemudian terlambat sampai di masjid sudah selesai, dia mendapatkan ganjaran pahala berjamaah. Banyak saudara-saudara kita melakukan amal ibadah yang dia katakan ikhlas karena Allah, tapi tidak mencontoh Rasulullah. Bagaimana amalnya? Ya nggak diterima. Nabi bersabda, "Man amila amal